Peradaban Blambangan. Puncak keemasan peradaban megalitikum di Malangsari. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa masalah penelitian ilmiah di daerah ujung timur Pulau Jawa khususnya di Kabupaten Banyuwangi oleh pemerintah kolonial Belanda baru mendapat perhatian khusus pada masa perempat awal abad ke-20, terutama penelitian di bidang filologi, geografi, tradisi adat istiadat, flora dan fauna, sehingga dalam kajian dunia ilmiah, seolah-olah daerah Banyuwangi bagaikan negeri antah berantah, sepertinya keberadaannya baru dikenal di kalangan masyarakat akademis. Akibatnya secara umum yang lebih dikenal adalah mitosnya seperti Minak Jinggo, Sri Tanjung dan stigma negatif permasalahan santetnya. Baru pada tahun 1923 dengan publikasi tulisan seorang wartawan Belanda yang bernama Lekkerkerker dalam majalah Indonesian Gids, Blambangan mendapat sorotan perhatian yang cukup luas dan mendalam. Tindak lanjut penelitian tersebut, khususnya di bidang arkeologi praaksara baru dilakukan sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu tepatnya pada tahun 1941 oleh Van Hickeren dan Sujono, pada tahun 1969 serta yang baru-baru ini dilakukan oleh Balar Yogyakarta di Kendang Lembu, Kecamatan Glemore Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil temuan artefak berupa tembikar, gerabah, sejumlah fragmen beliung setengah jadi, batu asahan yang berfaset, dan sejumlah pecahan batu, diperkirakan berfungsi sebagai bengkel alat-alat produksi pertanian. Di atas temuan yang lebih mudah diketemukan beberapa pecahan porselin, beberapa uang kepeng, pecahan bata dan sejumlah kereweng tak berhias yang kesemuanya diperkirakan berasal dari masa sejarah. Berdasarkan hasil analisa temuan sementara, penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah sekitar Kendang Lembu Kecamatan Glenmore merupakan salah satu contoh yang sangat langka di Kepulauan Nusantara tentang perkampungan Neolitik, sama dengan yang ada di bukit-bukit sepanjang Sungai Karama di bagian barat Sulawesi Tengah. Menurut peneliti pertama H.R. Van Hickeren, menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan di sekitar wilayah Kendang Lembu tersebut dilakukan hanya sepintas saja, karena penelitian selanjutnya terbentur meletusnya Perang Dunia Kedua. Meskipun demikian beliau bisa memberi petunjuk dan inspirasi penelitian selanjutnya. Dari hasil pengamatannya yang sekilas menunjukkan bahwa daerah ujung timur Pulau Jawa, baik itu wilayah utara dan selatan, terdapat banyak sekali sebaran batu kubur dari zaman praaksara, dan juga patung-patung nenek moyang dari batu. Dalam kuburan-kuburan itu banyak ditemukan manik-manik, yang rupa-rupanya masih sejenis dengan manik-manik yang ditemukan di daerah Lautan Tengah. Dari hasil analisa ekskavasi batu kubur, dan bekal kubur berupa manik-manik, tembikar, pecahan mangkuk dan bejana pada tahun 1941, dapat ditentukan umurnya diperkirakan dari abad ke-9 Masehi. Bila ditinjau dari aspek kronologi dinamika sejarah, kebudayaan Nusantara periode abad ke-9 tersebut, sezaman dengan pendirian Candi Borobudur di Jawa Tengah. Dengan fakta itu berarti akselerasi pertumbuhan kebudayaan antara Jawa Tengah dengan ujung timur Pulau Jawa tidak sama. Di Jawa Tengah terjadi puncak kemajuan teknologi peradaban, sedangkan di ujung timur Pulau Jawa masih tetap hidup pada zaman praaksara. Tingkat peradabannya banyak lebih dekat hubungannya yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara Timur
Sumbawa, Sumba, Flores dan Bali, di mana peradaban megalitiknya masih tetap hidup. Blambangan kuno sebelum Majapahit. Wilayah ujung timur Pulau Jawa, bukan tanpa peradaban. Timbulnya masyarakat kota yang berbentuk kerajaan itu, baru mulai setelah mendapat pengaruh Hindu-Buddha, dengan menyebut rajanya Maharaj, sedangkan masyarakat Jawa kuno, yang berbentuk kedatuan pimpinannya, disebut datu atau ratu, di bawahnya adalah rakai atau raka, kemudian unsur terkecil yaitu masyarakat desa, pimpinannya disebut rama. Bentuk sistem pemerintahan dengan kedatuan berlangsung, dalam rentang waktu yang cukup panjang, sampai abad 9 Masehi, fase peradaban megalitikum dengan sistem kemasyarakatannya, berbentuk kedatuan serta kuatnya agama, kapitayan yang dipegang teguh masyarakat, ujung timur Pulau Jawa, menjadi fondasi dasar atau akar yang kuat, dalam menghadapi gelombang pengaruh budaya berikutnya, seperti mutasi pertama, kedua dan ketiga. Mutasi pertama adalah pengaruh Hindu-Buddha, kedua Islam dan yang ketiga pengaruh budaya Barat, serta agama Kristen. Era akhir megalitikum pusat peradabannya berada di Bondowoso, lalu memasuki gelombang pertama datangnya Resi Agasatya atau Aji Saka, sebagai hero culture yang membangun peradaban Hindu-Buddha, di sekitar lereng sebelah barat Pegunungan Ijen, dan Gunung Argopuro mendirikan kerajaan Medang Kamulan, atau Tarumpura sebelum pindah ke Jawa Tengah, terus ke Jawa Barat dengan legenda Kitirem, yang dianalogikan sama dengan tokoh Aji Saka. Tentang masalah kepindahan Aji Saka ke Jawa Tengah, diduga karena menghadapi resistensi, kuatnya pengaruh agama Kapitayan, atau karena letusan Gunung Merapi. Kita ketahui bersama bahwa Medang Kamulan, merupakan negeri nenek moyang atau generasi pendahulu Mataram kuno. Medang Kamulan adalah kerajaan yang dianggap negeri lisan, karena penguat bukti-bukti belum banyak diketemukan. Sehingga sampai sekarang perdebatan saling mengklaim, antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat, dengan argumentasinya masing-masing. Untuk memperkuat dugaan bahwa Medang Kamulan, pernah berpusat di ujung timur Pulau Jawa, kami tunjukkan beberapa argumen dan situs penguat sebagai berikut. 1. Wejangan Syekh Maulana Ali Syamsuddin, kepada Sri Aji Jayabaya tentang awal kehidupan, sejarah kehidupan Tanah Jawa. Cerita penggalan tentang masalah kegagalan Sultan Galbah, dari Kerajaan Rum, memerintahkan memberangkatkan rakyatnya sebanyak 20.000 keluarga, yang dilengkapi dengan hewan ternak, dan macam bibit tanaman pertanian, yang akan dikembangkan di Tanah Jawa, yang masih kosong. Akan tetapi dalam waktu singkat pemukiman baru tersebut banyak yang meninggal dunia, karena serangan penyakit, binatang buas dan bangsa berkasaan, tinggal 20 orang lalu pulang ke negeri asal. Agar tidak mengalami kegagalan lagi, ekspedisi yang kedua dipimpin oleh Ngusman Aji Guru Aji Saka. Lalu Ngusman Aji datang ke Jawa, menemui pertapa sakti di Gunung Hyang atau Gunung Argopuro. Ternyata pertapa sakti tersebut bernama Empu Sengkolo, atau Aji Saka yang pernah berguru kepadanya. Untuk berembuk mencari masukan, supaya ekspedisi yang kedua tidak gagal lagi. Cerita itu ditulis Sekretaris Pujangga Keraton Kediri, yang bernama Resi Padma ditulis ulang oleh Ronggowarsito, yang sangat dipercaya kebenarannya oleh masyarakat Jawa. 2. Situs Batu Solor, berupa patung batu bertulis Saka, dengan huruf Melayu kuno di Desa Solor Lembah Gunung Ijen. 3. Situs Duplang Kamal Pandak di Lembah Gunung Argopuro, didirikan tahun 61 Saka atau 139 untuk memperingati 10 tahun wafatnya Aji Saka, pencetus tahun Saka dan pendiri kerajaan Medang Kamulan, serta pembawa agama Hindu pertama di Pulau Jawa. Kronogram Prasasti Duplang Kamal Pandak, sebenarnya adalah berisi penetapan daerah Perdikan, atau daerah Swatanra antara daerah Kamal Arjasa, sampai daerah Pandak Tapen Bondowoso. Daerah tersebut tidak boleh diserang oleh siapapun, karena sebagai tempat hunian pertama Aji Saka, membangun peradaban Hindu pertama di Pulau Jawa. 4.
Situs megalitikum yang mengarah pada penandaan satu saka, terdapat di situs Watu Ondo Besuki Situbondo, dan Batu Dandang atau Cindogo, di Sungai Sampean Bondowoso. 5. Situs Socapangipok Jember, yang diduga tempat persemayaman Abu Raja Aji Saka, dan para leluhurnya di lembah Gunung Argopuro. Berdasarkan silsilah babat manik angkeran para leluhur Raja Medang Kamulan, adalah sebagai berikut. Pertama, Selo Saka, Aji Saka atau Empu Wita Dharma. Kedua, Selo Brojul atau Empu Bajrastawa dan ketiga Selo Giri Indra atau Empu Tanuhan. Berdasarkan kajian mitos Dupalang Kamal Pandak, dapat ditemukan narasi daerah Swatantra atau daerah perdikan sekarang, dimaknai daerah otonomi. Mitos Duplang Kamal Pandak adalah kisah suci, tentang negeri Swatantra yang didirikan pencetus kalender tahun Saka, dan merubah masyarakat Nusantara, mulai melek huruf memasuki mengakhiri, periode zaman prasejarah. Negeri Medang Kamulan adalah sebuah kerajaan Hindu pertama kali di Jawa pada masa purba. Kerajaan ini mulai dirintis pada tahun 1 Saka atau 78 Masehi, dan dinyatakan secara resmi berdiri sebagai negara tahun 11 Saka atau 89 Masehi. Pusat pemerintahannya diduga kuat berada di kawasan Pegunungan Ijen dan Gunung Argopuro, Jawa Timur. Istana raja yang pertama berada di Bandawangsa, Selo Putih Mayang, Jalabuka atau Jelbuk, Selo Giri Giri Banyuwangi. Model penetapan daerah Swatantra ini berlanjut pada Mataram kuno dengan dikeluarkannya prasasti Watu Gong di Rambipuji yang ditandai oleh sungai sebagai pembatas atau kaliwates. Sungai pembatas yang dimaksud, Kali Putih di Rambipuji. Istilah tanah sabrang ini diduga kuat, dari fakta bahwa bagi orang Mataram, negeri Blambangan ada di sabrang sungai, dan secara politik dan kebudayaan bukan Jawa, atau bukan Mataram. Dalam konteks ini negeri Blambangan, disebut negeri seberang atau tanah sabrang, sehingga penduduknya dinamakan orang Yusing. Sisa-sisa orang Yusing tersebar di daerah bekas Blambangan Raya, tidak hanya ada di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember seperti di Desa Embeteng, Kemiri, Glundengan dan desa-desa di Kecamatan Puger, Desa Blendungan di Kabupaten Bondowoso, Desa Patoan Situbondo, Yosowilangun Lumajang, dan Desa Winongan Kabupaten. Penetapan Blambangan sebagai daerah Swatantra berlanjut, pada masa Kerajaan Medang Tamlang, Empu Sindok menetapkan Blambangan sebagai daerah otonomi ujung timur Jawa, dengan sebutan Negeri Kamal Pandak. Lalu pada masa Kerajaan Kahuripan, Raja Erlangga sangat menghormati negeri Kamal Pandak, karena penduduknya membantu memulihkan Wangsa Isana, pasca terjadinya peristiwa Pralaya Dharmawangsa. Lalu pada masa Kerajaan Singosari Raja Wisnuwardana, mengeluarkan prasasti Mulamanurung, yang diketemukan di Kediri pada tahun 1975. Isi prasasti itu menyebutkan antara lain bahwa Naraya Kirana seorang putra Nararya Seminingrat, atau Wisnuwardana ditetapkan sebagai pelindung dunia, di negara Lamajang. Prasasti tersebut berangkat tahun 1777 Saka, atau tanggal 15 Desember tahun 1255 Masehi. Pengangkatan Naraya Kirana menjadi Raja Lamajang, sebagai boneka raja bawahan, dari Raja Wisnuwardana Kerajaan Singosari. Hal itu diperkirakan berlangsung sampai masa awal Majapahit. 3 dinasti penguasa Blambangan, sebelum keruntuhan Majapahit tahun 1527.
Awal mula munculnya nama Blambangan dalam panggung peristiwa sejarah karena hubungannya dengan Kerajaan Majapahit. Dari prasasti Butak diketahui ada perjanjian pembagian wilayah administratif antara pendiri Majapahit, Raden Wijaya, dan Arya Wiraraja. Raden Wijaya memberikan wilayah penguasaan otonom atas Lumajang Utara, Lumajang Selatan, dan daerah Tigang Juru yang belakangan dikenal bernama Blambangan. Berdasarkan analisa studi referensi, nama Blambangan secara resmi baru ada setelah keluarnya Prasasti Gunung Lamongan atau Prasasti Jayanegara 1 tahun 1316 menyatakan. Pertama, menarik kembali wilayah yang dipinjamkan kepada Arya Wiraraja, kembali menjadi kesatuan yang integral, di bawah kekuasaan Majapahit, setelah pemberontakan Arya Nambi tahun 1316. Kedua, wilayah Marlambangan dijadikan daerah swatantra. Lalu pada tahun 1359 negara Kertagama menerangkan, perjalanan Raja Hayam Wuruk, yang diikuti penulisnya sendiri mulai dari pusat keraton sambil berziarah, menghormati para leluhurnya, perjalanan itu terhenti di Patukangan atau Patoan. Utusan dari Madura, Bali, Blambangan berkumpul menghadap Sang Maharaja, sambil membawa upeti. Sedangkan nama kota Blambangan sebagai pusat kota kerajaan Blambangan, baru muncul pada tahun 1705 masa pemerintahan Raja Danurejo. Karena desakan kekuasaan kolonialisme Belanda, akhirnya mengecil tinggal menjadi desa Blambangan. Kerajaan Blambangan merupakan daerah yang terakhir di Pulau Jawa, yang ditaklukkan Belanda, butuh waktu 40 tahun benar-benar bisa mengusainya. Penelusuran jejak-jejak peradaban Blambangan, masa sebelum keruntuhan Majapahit banyak menemui kesulitan, karena keterbatasan sumber sejarah, sehingga era ini masih banyak sisi gelapnya. Apakah penguasa kerajaan Blambangan ini, satu dinasti atau beberapa dinasti? Ada 3 dinasti yang berkuasa pada saat itu. Pertama, dinasti Arya Wiraraja. Kedua, Dang Hyang Kepakisan dan ketiga, Bre Wirabumi. Pembahasan tentang Arya Wiraraja. Sedangkan yang menjadi motivasi pendirian kerajaan Blambangan, terkait dengan pemberontakan Ronggolawe yang menyebabkan kematiannya, tahun 1295 dibunuh oleh Kebo Anabrang, veteran komandan ekspedisi Pamelayu tahun 1275. Setelah kematian Ronggolawe, sebagai putra kesayangannya berdasarkan Kidung Ronggolawe, Kidung Sorandaka dan Kidung Wijaya Kusuma, Arya Wiraraja kemudian menagih janji kepada Raden Wijaya. Janji tersebut ditepati sebagaimana yang terekam dalam Prasasti Butak. Kemudian Arya Wiraraja bertahta menjadi Raja I Blambangan tahun 1295 hingga 1311. Penggantinya adalah Arya Nambi tahun 1311 hingga 1316. Yang menjadi persoalan adalah tokoh Pranaraja, sebagai ayah Arya Nambi disamakan tokoh Arya Wiraraja, dalam tafsir kitab Pararaton maupun Kidung Harsawijaya. Sedangkan berdasarkan Prasasti Kudadu, adalah tokoh yang berbeda. Persoalan berikutnya, apakah ada benang merah antara pemberontakan Adipati Sadeng, yang dipimpin Arya Wirota dan pemberontakan Keto, yang dipimpin Arya Wirogati tahun 1331, ada hubungannya dengan keluarga dinasti Arya Wiraraja, karena kedua kesatria tangguh tersebut, pernah berjasa melindungi Raden Wijaya, dalam peristiwa tragedi kehancuran Singosari tahun 1292. Yang menumpas pemberontakan tersebut terjadi persaingan, antara Gajah Mada Aditya Warman dengan Rakembar, tetapi yang berhasil menumpas adalah Gajah Mada. Peristiwa ini berpengaruh pada mitos Rakembar, disamakan dengan layang setro, dengan layang kumitir. Pasca penumpasan pemberontakan Adipati Sadeng, karir politik Gajah Mada meroket bagaikan meteor, mengantarkan Gajah Mada menjadi patih di Daha Kediri, lalu menjadi patih Kahuripan,
puncak tertinggi menjadi Mahapati Amengkubumi, menggantikan Pati Aryatadah. Pada waktu pelantikannya, Gajah Mada menyampaikan Sumpah Palapa, menindaklanjuti politik persatuan Nusantara, yang digagas pertama kali oleh Kertanegara. Sehabis menumpas pemberontakan Sadeng, dan Keto memperluas kekuasaannya ke Bali, sampai ke Sumbawa. Untuk menstabilkan politik terhadap daerah yang baru ditundukkan, dan mensejahterakan rakyatnya, atas saran Gajah Mada keturunan Dang Hyang Kepakisan Kediri, untuk memerintah daerah tersebut seperti 1. Putra tertua yang bernama Ida Wayan Kepakisan, menjadi penguasa di Blambangan. 2. Putra kedua yang bernama Ida Made Kepakisan, berkuasa di Pasuruan. 3. Putra ketiga perempuan, yang bernama Nyoman Kepakisan berkuasa di Sumbawa, dan 4. Putra keempat yang bernama Ida Ketut Kresna Kepakisan, dijadikan penguasa di Bali. Keempat putra tersebut anak dari Kresna Wangbang Kepakisan, berdasarkan keterangan babat dalam Kresna Wangbang Kepakisan putra Dang Hyang Kepakisan, guru spiritual Patih Gajah Mada. Ayahnya bernama Empu Tantular yang menggubah kakawin Sotasoma, sementara itu, Empu Tantular adalah anak dari Empu Bahula, Empu Bahula anak dari Empu Barada, Empu Lempita bapak Empu Barada, Empu Lempita anak dari Empu Brajasatwa, Empu Brajasatwa adalah anak Empu Sengkolo atau Aji Saka. Ketokohan tokoh-tokoh tersebut sudah kita ketahui bersama, khusus ketokohan Empu Brajasatwa, yang padepokannya di Selo Putih Mayang Jember, terkenal seorang yang ahli membuat senjata, dan kebal terhadap senjata. Apakah ada hubungan benang merah dengan mitos Wong Dikdoyo orang Blambangan? Pada masa Mataram Islam, orang Blambangan menjadi eksperimen, menguji senjata itu bagus atau jelek. Selain itu, apa hubungannya bagi pecinta ilmu kanuragan dengan ajian Brajamusti? Konon dalam cerita pewayangan, hanya dimiliki kesatria Pringgondani yang bernama Gatut Kaca. Persoalan yang hingga kini belum terjawab, masalah di mana letak lokasi pemerintahannya, apa tetap berada di Lumajang, Panarukan, Puger, Baluran dan Glemore, Desa Bumi Harjo, Dusun Sugihwaras. Sementara, dugaan kuat ada di Lumajang dan Glenmore. Di daerah Sugihwaras ada situs makam Sri Juru, Raja Blambangan yang terbunuh oleh Kiai Ularan atas perintah Raja Watu Renggong, sebagai raja terbesar Bali Selatan. Kematian sebenarnya tidak dikehendakinya, karena masih ada hubungan kekerabatan, sama-sama keturunan Dang Hyang Kepakisan. Berdasarkan cerita Paman Canggah, motivasi penyerangan Watu Renggong ke Blambangan, dikarenakan lamarannya ditolak oleh Nibas, kemungkinannya karena masalah perbedaan agama. Waktu penyerangan Bali ke Blambangan, kira-kira terjadi pada 3/4 akhir abad ke-16. Sri Juru tewas, sedangkan putrinya Nibas diselamatkan oleh Bima Cili, saudaranya lain ibu ke Pasuruan yang sudah muslim. Kemungkinan juga Nibas sudah masuk agama Islam, karena pengaruh dakwah Ki Gede Banyuwangi, murid Syekh Siti Jenar yang berkedudukan sebagai penasehat spiritual Raja Sri Juru. Tentang masalah ketokohan Bima Cili, apakah ada benang merahnya, dengan Danyang Buyut Cili yang sangat dihormati oleh masyarakat adat Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Wangsa Bre Wirabumi, kita ketahui bersama bahwa Bre Wirabumi lahir kira-kira pada tahun 1360 dari istri Selir Hayam Wuruk, yang berasal dari bumi Wiraraja, atau disebut sebagai negeri para Arya atau kesatria. Nama aslinya tidak disebutkan dalam sumber sejarah,
Nama Bre Wirabumi artinya penguasa di wilayah Wirabumi, kemudian belakangan berubah menjadi Blambangan, atau Kedaton Wetan. Nama Bre Wirabumi diberikan, kiranya sebagai kenang-kenangan tatkala safari perjalanan, sang ayah ke wilayah Wiraraja atau Wirabumi. Tokoh ini terkait dengan peristiwa Perang Paregrek tahun 1401 hingga 1406. Perang ini bermula dari tuntutan Bre Wirabumi, sebagai pewaris yang lebih berhak menduduki tahta Majapahit, daripada Wikramawardhana yang statusnya hanya sebagai menantu, apalagi setelah Wikramawardhana melaksanakan catur asrama sebagai pendeta. Tahtanya diserahkan kepada Suhita. Kemarahan Bre Wirabumi tidak bisa dibendung. Untuk merebut tahta Majapahit menjadi perang saudara yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan Majapahit. Untuk memperoleh legitimasi kekuasaannya, menjalin diplomasi dengan Kaisar Cina. Awalnya yang diakui Cina hanya Kedaton Kulon, akan tetapi dengan usaha yang gigih tak kenal menyerah, perjuangan diplomasinya akhirnya berhasil. Kaisar Yongle memerintahkan Laksamana Cheng Ho memberikan stempel perak kepada Bre Wirabumi sebagai tanda pengakuan kedaulatannya. Pada waktu pemberian stempel perak inilah, Kedaton Kulon mengadakan penyerangan dadakan yang dipimpin Bre Narapati Gajah, rombongan diplomat Cina yang sedang berbelanja di pasar, ikut menjadi korban penyerangan. Sejumlah 170 orang tewas. Peristiwa ini murni insiden kecelakaan politik internasional, menyebabkan ketegangan hubungan diplomatik antara Cina dengan Majapahit. Kaisar Yongle menuntut 60.000 tael emas. Nasib Bre Wirabumi terdesak, meloloskan diri dari keraton, menuju pelabuhan mencari kapal laut, dikejar oleh Bre Narapati Gajah. Sebelum naik ke kapal, Bre Wirabumi ketangkap, kepalanya dipenggal, lalu kepalanya dibawa ke Majapahit, dicandikan di Desa Lung. Candinya dinamakan Candi Girisapura. Orang sekarang menamakan Candi Menak Jinggo. Kisah ini mungkin yang menjadi inspirasi terciptanya Serat Damar Wulan. Tidak hanya terjadi perang fisik antara Kedaton Kulon dengan Kedaton Wetan, tetapi juga terjadi perang wacana memperebutkan legitimasi, siapa yang sah sebagai pewaris Majapahit. Hampir semua produk karya sastra sejarah, berupa babat para penulisnya selalu mengaitkan dengan penguasa terakhir Majapahit, yakni Prabu Brawijaya V, seperti babat Demak, Pajang, Mataram, Sumenep, Blambangan dan Bali. Dalam pertarungan wacana tersebut, yang unggul adalah pihak Mataraman, sebagai penerus Majapahit, akhirnya Blambangan dihegemoni secara kultural. Hegemoni budaya itu nampak jelas dalam Serat Damar Wulan. Berdasarkan penelitian sejarah sastra Serat Damar Wulan, yang tertua mulai muncul pada tahun 1748, pada masa Pakubuwana II, lalu dua tokoh budayawan kenamaan KGP Mangkubumi dan RT Purwodiningrat dari Yogyakarta, mencipta drama tari Langendrian. Selanjutnya pada tahun 1881, kesenian Langendrian dikembangkan pula di Surakarta, oleh Mangkunegara V dan RMA Tandakusumo. Mengingat Blambangan mulai zaman Majapahit, Demak, Pajang dan kolonialisme Belanda selalu menjadi duri, melakukan oposisi terus, sehingga Belanda memberikan dukungan terhadap pertunjukan Langendrian, ketoprak, janger yang melakonkan Serat Damar Wulan. Hal itu terbukti pada tahun 1905, Dr. D.V. Hinlopen Laberton juga menulis Serat Damar Wulan, yang isinya mengaburkan pandangan bangsa Indonesia terhadap sejarah Blambangan. Oleh karena itu Serat Damar Wulan segera mendapat perhatian serius para peneliti. Apakah naskah Serat Damar Wulan, yang menjadi pakem pertunjukan kesenian itu, yang asli ciptaan pujangga kita sendiri, atau ciptaan ilmuwan Belanda? Dampaknya, semakin kita sering melihat pertunjukan yang melakonkan Menak Jinggo Damar Wulan, masyarakat lebih percaya cerita kebenaran teater tersebut, daripada hasil kerja penelitian para sejarawan,
sehingga dapat mengaburkan pemahaman terhadap sejarah Blambangan. Lebih dari itu akan menutup dan menghapuskan sifat-sifat terpuji para leluhur Blambangan. Sedang sifat-sifat terpuji itu seharusnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, khususnya generasi penerus. Jika kita telaah secara kritis tentang persoalan tokoh Menak Jingga, dari pendapat para sarjana sebagai berikut. 1. Menurut Purbocaroko yang dimaksud Menak Jinggo adalah gugatan Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya. 2. Brandes yang dianggap Menak Jinggo adalah Bre Wirabumi, yang membunuh bukan Damarwulan, melainkan Bre Narapati Gajah. Lalu tentang hadiah Putri Kencana Wungu, yang dianalogikan dengan Suhita, ternyata tidak kawin dengannya malah oleh Suhita. Bre Narapati Gajah malah dihukum mati, karena Bre Wirabumi termasuk kakek leluhurnya. 3. Yang dimaksud Menak Jinggo adalah Adipati Sadeng. Nama Adipati Sadeng adalah Arya Wirota, yang menumpas pemberontakan Gajah Mada, bersama Aditya Warman, jadi bukan Damarwulan. Sedangkan Ra Kembar disamakan dengan Layang Setro, dan Layang Kumitir kemungkinan ada kemiripannya. 4. Stutterheim yang dimaksud Damarwulan adalah Raden Cakradara, adalah Bre Tumapel bukan anak Patih Maudara. Lantas siapa yang dijadikan tokoh Menak Jinggo? Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, isi cerita Damar dan Menak Jinggo faktanya menyimpang jauh dari kebenaran sejarah. Enak ditonton di atas panggung, tetapi ditinjau dari segi sejarah adalah fantasi belaka. Menurut hemat penulis, serat Damarwulan tersebut termasuk jenis sastra yang bertendensi politis, agar supaya orang-orang Blambangan yang sering mengadakan tindakan oposisi terhadap kekuasaan, gambarannya akan dihukum seperti Menak Jinggo, yang dilambangkan buruk rupa, berbentuk kepala anjing dan akhirnya dihukum mati. Tentang keturunan dinasti Bre Wirabumi, adalah Bre Pakembangan yang disebut dengan julukan Menak Dedali Putih atau Menak Sembuyu, menurunkan Sekar Dadu dan rambut macan petak. Sekar Dadu menurun Sunan Giri 1-11, yang terkenal adalah Sunan Giri 1, pengganti Sunan Ampel. Sebagai mufti koordinator Dewan Wali serta peranannya cukup besar dalam proses Islamisasi di Nusantara. Kemudian yang populer lagi Sunan Giri 4, yang disebut Sunan Prapen oleh sumber-sumber barat, disebut Muhammaden Paus, melantik Joko Tingkir di Giri Kedaton, menjadi Sultan Demak pengganti Sultan Trenggono, lalu Istana Demak dipindah ke Pajang. Selain itu Sunan Prapen berjasa besar dalam proses Islamisasi di Lombok dan Sumbawa. Yang populer berikutnya adalah Sunan Giri yang terakhir. Kedaton Giri dihancurkan oleh Sultan Agung, melolos diri sambil mengadakan penyebaran Islam di pedalaman pantai selatan Pulau Jawa. Sunan Giri yang terakhir ini dikenal dengan sebutan Syekh Among Rogo. Pelariannya terekam dalam serat Centini. Sedangkan rambut macan petak terkenal sebagai orang yang ahli Siddhartha, tertulis dalam prasasti Pasur Jambe yang melakukan ziarah di Gunung Semeru. Anak rambut macan petak adalah siung laut yang perang dengan patihnya sendiri. Ada perbedaan pendapat dalam menghadapi serangan Demak. Karena Patih Maling Kaluring adalah santri Sunan Ampel, memihak kepada Demak, ketika pasukan Demak memasuki istana, keduanya sama-sama meninggal dunia. Keturunan Sunan Giri berikutnya adalah Trunojoyo, yang berada di Madura berkomplot dengan Pangeran Kajoran, beserta faksi oposisi lainnya, berhasil menggulingkan Raja Tiran Amangkurat I. Keraton Mataram diduduki. Untuk mengembalikan tahta Mataram, terpaksa minta bantuan VOC. Dengan gigih berjuang melawan gabungan pasukan Mataram dan Belanda, akhirnya Trunojoyo menyerah
di benteng pertahanan terakhirnya di Gunung Kelut Kediri. Blambangan sesudah keruntuhan Majapahit tahun 1527. Berdasarkan sumber-sumber tradisional seperti Babat Tanah Jawi, Babat Demak dan Serat Kanda, menerangkan tentang kejatuhan Majapahit, yang dilambangkan dalam bentuk Kondro Sengkolo Lombo, Sirno Ilang Kertaning Bumi tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi, kejatuhannya akibat serangan tentara Demak, yang dipimpin Raden Fatah. Kemudian Raja Majapahit Brawijaya V, mengungsi ke Blambangan menuju Bali. Mengacu pada keterangan ini akan memberi stigma negatif pada umat Islam, yang tidak tahu diri berani melawan orang tuanya sendiri, padahal kalau kita kaji secara kritis berdasarkan sumber prasasti-prasasti, dan berita-berita asing kebenarannya disangsikan. Yang berkuasa Raja terakhir Majapahit Dyah Suprabawa, meninggal di keraton yang menyerang Majapahit, adalah Raja Keling Girindrawardana Dyah Wijaya Kirana, sesuai dengan prasasti petak yang dikelurkan Raja Dyah Wijaya Kirana Sang Mungwing Jinggan, memberikan tanah perdikan desa Petak, kepada Sang Brahmana Ganggadara. Keberhasilannya mengalahkan Majapahit. Selain itu juga ada pembangunan candi untuk Sang Brahmana, yang dilakukan oleh penggantinya, yang bernama Girindrawardana Dyah Wijaya Kusuma, padahal piagam Prasasti Trailokyapuri sudah dibuatkan, tetapi tiba-tiba meninggal dunia digantikan Girindrawardana Dyah Ranawija, yang melanjutkan eksekusi pengesahan pemberian tanah perdikan, dan pembangunan candi yang kepada Sang Brahmana Ganggadara, dengan mengeluarkan Paduku Hunduku. Berdasarkan prasasti Jiu maupun sumber Portugis, seperti Suma Oriental yang ditulis Thomas Pieres, nama Majapahit masih disebut, baru pada tahun 1527. Majapahit yang beribu kota di Daha Kediri, diserang Sultan Trenggono, Dyah Ranawijaya mengungsi ke Sengguru, lalu ke Panarukan. Penyerangan Sultan Trenggono, pada tahun 1527 itulah, akhirnya terhapus dalam peta sejarah. Jadi yang menyerang Raja Majapahit terakhir, adalah Sultan Trenggana bukan Raden Fatah. Teka-teki itu, sudah bisa terjawab bahwa, yang dimaksud Brawijaya V sebagai Raja terakhir Majapahit, yang dimaksud penulis Babat adalah Dyah Ranawijaya. Dengan demikian sebenarnya Majapahit yang runtuh itu, hanya Kedaton Kulon, sedangkan Wangsa Dyah Ranawijaya tetap berlanjut melangsungkan kekuasaannya di telatah bumi Blambangan, dengan ibu kotanya adalah Penarukan. Sedangkan keruntuhan Majapahit tahun 1478 Masehi, yang menyebabkan kematian Dyah Suprabawa, keturunannya yang bernama Lembu Miruda atau Lembu Agnisraya, Ajar Guntur Geni, Pamenger, juga mengungsi ke arah timur Watu Putih, mendirikan pasraman di hutan pedalaman Blambangan. Dalam perkembangan selanjutnya, menetap di Tepasana Lumajang, mendirikan kerajaan baru Blambangan, yang ada di Blambangan Pedalaman, dengan pusat ibu kotanya Lumajang, kemudian penggantinya adalah Menak Sembar, mendirikan dinasti baru Mas Sembar, yang memindahkan ibu kotanya pindah ke Puger. Putra Mas Kembar ada dua, pertama Gede Punir Cende Amoh tetap berkuasa di Puger, sedangkan adiknya Menak Kuncar berkuasa di Lumajang. Untuk memperkuat posisi kedudukannya, memperistri adik Pati Udara atau Brawijaya VII, sedangkan Dyah Ranawija atau Brawijaya VI, adalah anak menantu Pati Udara. Selanjutnya anak-anak Menak Koncar, dikawinkan dengan keturunan Dyah Ranawijaya, sehingga persoalan konflik dinasti, yang menghancurkan Majapahit itu, nantinya tidak terulang lagi. Ide penyatuan dinasti Dyah Suprabawa, dengan dinasti Dyah Ranawijaya dilanjutkan keturunannya, ketika Dyah Ranawija pindah ke Panarukan. Dengan pindahnya Dyah Ranawija, akhirnya ada dua dinasti yang berkuasa di Blambangan, yakni antara dinasti Blambangan yang berpusat di Lumajang, dan dinasti Blambangan pesisir yang berpusat di Panarukan, sementara waktu dapat dipersatukan kembali. Upaya ini untuk membangun kembali, konsolidasi sisa-sisa kekuasaan Majapahit Timur.
Hasilnya mulai nampak pada masa Menak Pentor, Menak Cucu atau Santaguna, dan Tawang Alun. Kerajaan Blambangan mulai diperhitungkan kembali pengaruhnya dalam pentas politik di Nusantara. Fakta ini bisa dibuktikan oleh tulisan Tome Pires dalam buku De Summa Oriental tentang uraian tentang berbagai kerajaan Jawa, berakhir dengan Bulambuan atau Blambangan. Penulis Portugis itu terkesan dari para informannya, bahwa Raja Blambangan itu memerintah sebagian besar wilayah ujung timur Pulau Jawa. Di situ disebut Pate Pentor, nama Raja Blambangan sebagai anak kemenakan Pate dari Jawa Timur, jadi saudara sepupu Pate Sapetat dari Gamda atau Pasuruan, Singosari. Sekitar tahun 1510 Masehi, Pate Pentor lanjutan yaitu Kedaton, Pasuruan, Pajarakan dan Panarukan, untuk mencegah daerah itu dikuasai Muslim Surabaya. Pate Pentor juga menguasai seluruh tanah pedalaman, yang disebut Camda atau mungkin Sadeng, Lumajang, Prabalingga, rupanya juga sudah dikuasai oleh Raja Blambangan, yang perkasa itu. Peristiwa penyerangan ketiga daerah tersebut, yang terjadi pada tahun 1510, 3 tahun sebelum peristiwa itu terjadi, dikatakan ketiga daerah yang didatangi tersebut masih merdeka. Informasi penyerangan Blambangan diperoleh dari nahkoda kapal yang berdagang di Blambangan ketika menyelesaikan tulisan De Summa Oriental di Pulau Timor. Dengan menguatnya kembali kekuasaan Blambangan di ujung timur, bahkan pengaruh kekuasaan politiknya sampai ke daerah Malang dan Blitar, menimbulkan kekhawatiran Adipati Kaninten, yang berkuasa di Pasuruan mengundang masuknya kekuasaan Islam dari Barat untuk bersama-sama menghadapi Blambangan. Blambangan menghadapi kekuasaan Islam Demak, Pasuruan dan Mataram. Tradisi Jawa berkata bahwa, dengan jatuhnya kerajaan Majapahit, para bangsawan elit intelektualnya dan rakyatnya, yang masih setia pada agama lama, yaitu Hindu pindah ke Blambangan dan Bali, lalu para pengungsi yang berada di Blambangan, menghimpun kembali kekuatan besar, menghadapi ekspansi Islam, menjadikan Blambangan sebagai benteng terakhir Hindu di Pulau Jawa. Untuk mempertahankan eksistensinya, Blambangan mengadakan koalisi dengan Bali, bahkan secara terpaksa dilakukan dengan pihak asing, seperti dengan Portugis, Belanda dan Inggris. Kerja sama dengan pihak asing tersebut dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan kemerdekaan Blambangan, yang saat itu sedang menghadapi ancaman yang sangat serius. Tentang relasi dengan Bali, adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan, karena kedekatan geografis, historis dan persamaan kepentingan, menghadapi ekspansi Islam dari arah barat. Dari sudut kepentingan Bali, Blambangan merupakan beranda Bali. Jika Blambangan jebol maka menghadapi ancaman serius kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu selalu memonitor dinamika, perkembangan politik di Blambangan. Masalah relasi Blambangan dengan Bali, mengalami pasang surut. Terkadang menjadi teman yang sangat setia, bahkan bisa menjadi pelindung, di lain waktu kadang-kadang bisa menjadi penjajah. Seperti kerja sama antara Ki Panji Sakti dengan Kerajaan, pada masa Amangkurat I pada tahun 1546, bersama-sama menyerang Blambangan. Hal ini agak aneh, Panji Sakti kedudukannya sebagai pelindung agama Hindu, bekerja sama dengan musuhnya. Persoalan ini dalam dunia politik merupakan hal yang biasa, karena politik yang abadi adalah kepentingan, bekerja sama dengan Mataram untuk belajar, menimba pengalaman tentara Mataram, yang terkenal disegani oleh musuhnya. Selain itu, kepentingannya untuk menguji tentara Goak, yang dibina cukup lama, politik jangka panjangnya,
adalah untuk menjadi penguasa tunggal di Bali, mengembalikan Wangsa ke Pakisan, yang saat itu Kerajaan Gel-Gel, dikuasai Ki Maruti yang statusnya hanya sebagai menantu, sehingga dianggap kurang berhak menduduki tahta. Sebagaimana yang dituturkan dalam Babat Buleleng, ketika Gusti Panji Sakti kembali ke Buleleng, dibawanya 3 orang tawanan perang, yang berpangkat Tumenggung Arya. Ketiga tawanan tersebut beragama Islam, sesuai dengan nama-nama mereka yaitu, yang tertua Nur Alam, yang kedua Nur Mubin, dan yang ketiga Nurwati. Kalau Nur Alam berasal dari Probolinggo, sedangkan Nur Mubin dan Nurwati yang bersaudara kandung, berasal dari Mataram. Ketiga tokoh inilah yang menjadi perintis penyebar Islam di Buleleng. Demikian juga persoalan Raja Blambangan terakhir, yang berusaha ingin lepas dari kekuasaan Bali, untuk mencapai tujuannya ingin bekerja sama dengan VOC. Usaha ini ditentang adiknya yang bernama Mas Sirna atau Wong Agung Wilis, menghendaki tetap bekerjasama dengan Bali, mengusir kompeni Belanda. Pertentangan ini menyebabkan dibunuhnya Gubernur Militer Bali, yang ditempatkan di Blambangan Ronggosatata dibunuh oleh Sutojiwo, sedangkan Wong Agung Wilis dicopot jabatannya, kedudukannya sebagai patih digantikan anaknya sendiri yaitu Sutojiwo. Pergantian kepemimpinan yang menjadi tradisi semenjak Tawang Alun, patihnya adalah anaknya sendiri tentunya, yang memenuhi kualifikasi syarat-syarat kepemimpinan, yang telah ditetapkan seperti cerdas, perwira, kaloko dan wibawa. Tradisi kepemimpinan ini dirusak oleh Raja Mengwi Bali, dengan demikian, kebijakan mencopot jabatan adik tirinya, berarti ingin mengembalikan tatanan politik, yang sudah menjadi dasar tradisi, sistem kepemimpinan di Blambangan. Wong Agung Wilis yang tersingkir dari percaturan politik itu, akhirnya mengembara ke wilayah pantai selatan, disebutkan dalam Babat Blambangan, Wong Agung Wilis bertapa di pantai Lampon selama 7 hari, dilanjutkan ke Gunung Dogong selama 25 hari, diteruskan perjalanan rohaniahnya ke Gunung Tumapang Pitu selama 50 hari, dilakukan Wong Agung Wilis selama 7 kali, berarti dia bertapa di Gunung Tumpang Pitu tersebut selama 350 hari. Daerah yang menjadi perjalanan panjang spiritual Wong Agung Wilis, ternyata menyimpan cadangan emas yang cukup besar, dan kualitas emas terbaik dunia, menarik komparador asing tergabung, dalam korporasi BSI menjadi sumber pemicu menghangatnya suhu politik, di Banyuwangi, ke depan siapapun yang ingin memenangkan kontestasi politik di Banyuwangi, akan ditentukan oleh keberadaan korporasi tersebut. Terkait hubungan Blambangan dengan Portugis, yang berkedudukan di Malaka, telah dirintis sebelumnya oleh Dyah Ranawijaya, setelah berhasil membangun kembali kekuasaan Blambangan pesisir, yang berpusat di Panarukan pada tahun 1528, mengirimkan utusan diplomatnya ke Malaka, yang dilanjutkan penggantinya, menyebabkan hubungan diplomatik antara Blambangan dengan Portugis semakin mesra. Padahal sudah kita ketahui bersama, bahwa Portugis adalah termasuk negara Conquistador, di mana petualangannya, disemangati oleh Renguesta balas dendam, kepada orang-orang Islam, ditambah motivasi ingin menyebarkan agama Kristen. Faktor inilah yang menyebabkan Sultan Trenggana pada tahun 1546, menyerang Panarukan secara besar-besaran, baik lewat darat maupun laut, dengan tewasnya Sultan Trenggana, pasukan Demak yang hampir memenangkan perang itu, akhirnya pasukan itu ditarik kembali pulang ke Demak. Pada 1575 Raja Santaguna berhasil merebut kembali Panarukan dari Pasuruan Muslim. Santaguna adalah raja yang berhasil membangun kembali sisa-sisa kekuatan Majapahit Timur atau Kedaton Wetan, menjadi kerajaan besar lagi yang sangat diperhitungkan. Kebijakannya memberikan atensi yang besar pada bidang kelautan dan perdagangan. Terbukti pada Maret tahun 1580, Francis Drake pernah singgah sebentar di pelabuhan Blambangan,
untuk memperoleh perbekalan dan komoditas perdagangan. Dalam perjalanan mengelilingi dunia, Raja Santataguna disebut Raja Denan. Dan pada tahun 1588 Thomas Cavendish juga pernah berlabuh di Blambangan, berdasarkan informan orang-orang Portugis yang bermukim di situ, menerangkan bahwa Raja Santaguna suka menarik keuntungan dari perdagangan. Keterangan lebih lanjut, usianya lebih dari 100 tahun, dan memiliki istri 100 orang. Santaguna merupakan raja yang berhasil memerdekakan Blambangan dari kekuasaan Demak, Pasuruan dan Bali. Pada 1585 Santaguna mengundurkan diri dari panggung politik. Kekuasaan diberikan pada anaknya, lalu setelah lengser ke Prabon, menjadi wiku di pedalaman hutan Baluran Wongsorejo, memenuhi tugas sucinya, melaksanakan Dharma Catur Asrama. Permasalahan di mana letak ibu kota Sidarnapura, berdasarkan temuan-temuan benda-benda arkeologis, berupa puing-puing reruntuhan batu bata, terakota, patung dan pecahan keramik, kemungkinan besar ada di Maelang Watukebo, Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, pada masa Raja Santaguna agama Kristen Katolik diberi kesempatan tumbuh berkembang di bumi Blambangan. Mulai tahun 1579 Romo Yesuit Bernardo Ferrari mengunjungi Panarukan untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang Portugis yang berdiam di situ. Bahkan pada saat itu pula Panarukan, ibu kota Blambangan, dijadikan pusat kristenisasi global dunia. Sebelah barat ada di Acu Paulo, Makau, Manila, Malaka, Panarukan. Pada tahun 1585 Romo-Romo kelompok biarawan Capucijen berhasil membaptis keluarga raja bernama Francisco, dan seorang ajar pendeta Hindu yang masuk agama Kristen Katolik, yang menyebabkan kemarahan rakyat. Ajar tersebut dibunuh dan mendorong Pasuruan pada tahun 1596 menyerbu Panarukan. Perang ini terjadi sampai tahun 1600 Masehi. Blambangan dibantu Gel-Gel dengan 20.000 pasukan Bali, tetap tidak mampu menahan serangan Pasuruan. Akhirnya Panarukan jatuh tahun 1600 Masehi. Faktanya ada kota Bedah tidak jauh dari kota Panarukan. Mengenai serangan Mataram ke Blambangan, dilakukan setelah kegagalannya melakukan serangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629, dialihkan sasarannya ke ujung timur Pulau Jawa. Untuk mewujudkan ambisi politik penyatuan tanah Jawa dan tugas suci dakwah Islamiyah, serta membebaskan Blambangan dari pengaruh Bali, ditambah motivasi ekonomi memperoleh kekayaan dan sumber tenaga penduduk. Faktor itulah yang mendasari motivasi Sultan Agung ingin mengusai Blambangan. Tentang masalah kapan serangan itu dilakukan, ada perbedaan pendapat. Kalau mengacu kepada pendapat Lekerker dan I Ketut Gunarsa dan Heru Suparman berdasarkan sumber tradisional Bali, dilakukan mulai tahun 1625, dengan dasar serangan itu adalah usaha dari Sultan Agung, membinasakan raja-raja Bali, dengan mengerahkan 20.000 sampai 30.000 pasukan, yang menyebabkan Maskarien Raja Blambangan yang berpusat di Kedaung mengungsi ke Bali, minta perlindungan Raja Dewa Agung di Gel-Gel. Sedangkan menurut H.J. de Graaf dilakukan pada tahun 1635, 1639 dan dilakukan lagi pada tahun 1647 pada Amangkurat I. Penyerangan 1625 itu sebenarnya kurang tepat, karena itu hanya ketakutan Maskarien. Setelah diberitahu pedagang Cina, yang bernama Encik Mida, Sultan Agung akan menyerang Blambangan, dengan pasukan yang cukup besar, kemudian mengungsi ke Bali.
yang jelas dengan beberapa kali serangan, menunjukkan kuatnya resistensi Blambangan, benar-benar menjadi sandungan Mataram mewujudkan impiannya. Dampak serangan itu, Istana Blambangan dihancurkan, rajanya Mas Singosari atau Tawang Alun I mengungsi ke Bali, putranya Tawang Alun II, beserta adik-adiknya menjadi tahanan, putri-putri kerabat istana dijadikan inang, laki-lakinya dijadikan pekerja kasar. Keberadaan boyongan para tahanan Blambangan di Mataram, memunculkan mitos Wong Dikdoyo dan keberadaan Kampung Minggir, yang masih ada sampai sekarang, seperti yang ada di Sleman dan di Kartasura. Pada saat menjelang kematian Sultan Agung, tahun 1645, Tawang Alun II dikawinkan dengan kerabat keraton, lalu diangkat kembali menjadi raja di Blambangan, statusnya sebagai Raja Vasal Mataram, ibu kota pemerintahannya tetap di Kedaung, tetapi bukan di Kedaung Tanggul lagi, kemungkinan pindah ke Kedaung baru, di sekitar antara Seraten, Benculuk dan Cluring di Kabupaten Banyuwangi. Dugaan ini dikuatkan oleh temuan-temuan baru hasil observasi, temuan sisa candi di dekat Masjid Benculuk, beberapa patung di Suber Jeruk Cendana, dan puing-puing sisa-sisa struktur bangunan batu bata, dan ditambah toponim nama desa-desa, dusun, seperti Seraten berasal dari kata Serati, artinya gajah kendaraan raja, memang Kedaung ada di desa Seraten, Benculuk itu nama daerah di Bali, kemungkinan nama Arya dari keluarga raja yang berdarah Bali, Kepatihan di sebelah barat kantor kelurahan, tempat tinggalnya keluarga Patih, Keradenan tempat tinggal keluarga bangsawan, dan Cendana Taman Agung, tempat tinggal para putri keluarga istana. Lalu, karena konflik dengan adiknya Mas Wila, istana Kedaung diserahkan kepada adik Kia, Tawang Alun II pindah ke Bayu, Macan Putih, Wijenan, Kebrukan Lateng Ulu Pangpang, tanggal 21 November tahun 1774 oleh Mas Alit dipindah ke Banyuwangi hingga sekarang. Mas Alit adalah adipati terakhir Kerajaan Blambangan, yang berpusat di Ulu Pangpang dan pendiri kota, sekaligus Bupati pertama Banyuwangi.